Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, Ibadar Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku khotib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul Jangan Lalai oleh Tipuan Setan. Imam Al-Ghazali menggambarkan setan seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat kalau hati kita kotor. Dalam arti banyak santapan setan di dalamnya, maka ia akan terus menyerang. Ia tidak akan lari hanya dengan gertakan atau dengan membaca ta'awuz atau hauqalah. Tapi kalau hati kita bersih, maka dengan hanya menyebut asma Allah, ia sudah lari terbirit-birit. Jadi tipu daya setan sesungguhnya tidak berpengaruh bagi orang yang takwa, yang jiwa dan hatinya bersih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surah An-Nahl ayat 99. Ada banyak cara yang dilakukan setan dalam menggoda, merayu dan menyesatkan anak Adam. Dan berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, tazyin, menghiasi perkara seolah baik. Setan tidak mengarahkan seseorang kepada dosa dan kejahatan, melainkan menghiasinya secara bertahap. Misalnya, ketika seseorang mendengar azan pada malam musim dingin dan berkata kepadanya, tetap santai di tempat tidur, kamu lelah dan capek. Dan yang kedua, talbis atau menipu. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Sebagaimana nih contoh, seseorang ingin mendapatkan pinjaman berbasis bunga dari rentenir untuk membeli rumah atau apartemen. Maka setan mengatakan kepadanya bahwa ini pinjaman diperbolehkan karena tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dan yang ketiga, taswif. Setan turut berupaya menghasut orang lain agar menunda untuk bertobat.
Setan membuat manusia terus menunda untuk bertobat dengan mengatakan masa muda merupakan tahap yang terindah dan bertaubat bisa dilakukan di lain waktu. Dan yang keempat adalah tahwin, meremehkan hal kecil seperti dosa kecil. Setan juga mengajak manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Setan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih banyak melakukan dosa besar. Ayo lakukan saja, itu masalah yang kecil. Orang lain jauh lebih berat dosanya ketimbang kamu. Dan yang kelima, setan berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus. Hal ini karena mereka harus lebih taat, sedangkan orang lain akan memusuhi dan mengejeknya. Dan yang keenam, at-tais, upaya lain, yakni membuat manusia putus asa dalam taubat. Dia menyatakan bahwa dosa yang dimiliki seseorang hamba besar, sehingga sulit untuk diampuni. Dan yang ketujuh, setan turut dapat hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. Dia datang melawan pikiran yang waras. Dan yang kedelapan, menjadikan manusia tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan. Kemudian dia menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. Dan yang kesembilan, setan juga membuat indah keburukan manusia dan tidak toleran terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lebih fanatik dan memotivasi manusia agar merendahkan orang lain. Maka menurut Imam Al-Ghazali, untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya setan, maka orang mukmin harus menutup semua jalan masuk atau aksesnya sehingga setan tak dapat mendekat dan menguasai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala tipu daya dan godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi beberapa upaya setan untuk menguasai manusia. Harus berhati-hati. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.